Halo semuanya, perkenalkan saya Hendra. Saya akan menjelaskan apa itu wawancara BI. Apa sih wawancara BI itu? Wawancara BI atau Behavioral Event Interview adalah teknik wawancara mendalam yang meminta kandidat memberikan contoh nyata bagaimana cara mereka menangani situasi terkait pekerjaan. Kandidat diharuskan memberikan contoh yang spesifik dari pengalaman dan masa lalunya. Contohnya bisa diambil dari berdasarkan pengalaman bekerja di tempat sebelumnya. Nah, untuk si fresh graduate bisa berdasarkan pengalaman kuliah dan organisasi lainnya. Lalu, mengapa sih teknik wawancara BI itu dianggap efektif? Banyak HR beranggapan teknik wawancara BI itu efektif. Dengan melihat jawaban kandidat, maka HR bisa menilai kualitas dan kuantitas kinerja kandidat berdasarkan bukti nyata dari pengalamannya. Lalu tujuan wawancara BI itu ada beberapa poin. Satu, menilai kesesuaian kandidat. Dua, menilai motivasi dan komitmen. Tiga, mengukur soft skill. Dan yang terakhir adalah menilai potensi kontribusi. Oke, untuk contohnya, kalian bisa melihat cuplikan berikut. Selamat pagi. Pagi, silakan duduk. Selamat pagi, Mbak Sekar ya, betul? Ya, betul. Oke, terima kasih ya sudah hadir pada hari ini. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Via dari tim HRD PT Otomotif Indonesia. Sebelumnya boleh tahu Mbak apply di bagian mana? Di bagian admin. Oke, wawancara pagi hari ini ya merupakan salah satu proses seleksi pada PT kami. Nah, wawancara akan segera dimulai. Apakah Mbak sudah siap? Baik, sudah siap. Oke, yang pertama boleh memperkenalkan diri dulu secara Oke. singkat. Baik, selamat pagi Bu Via. Perkenalkan, nama saya Sekar Rohani. Saya umurnya 24 tahun. Saya berasal dari Rengas Dengklok, Karawang. Dan saya lulusan dari SMK Farmasi. Dan sebelumnya memiliki pengalaman kerja, yaitu di Rumah Sakit Siloam sebagai admin. Oke, mempunyai pengalaman kerja di PT Siloam ya? Iya, Itu periode kapan Mbak? Boleh tahu? 3 bulan. 3 bulan. Dari tahun berapa ke tahun berapa? Di tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Maret. 2022 juga? Iya. Oke, sudah lama ya berarti. Jadi dari 2022 sampai sekarang ya, setelah habis kontrak ya Mbak, itu apa yang Mbak lakuin selama itu? Untuk mengisi kekosongan sambil kuliah sih Bu sebenarnya saya. Kalau boleh tahu kuliah di mana, terus ngambil ini apa, jurusan apa? Untuk kuliah di Kerawang dan jurusannya psikologi. Untuk sekarang sudah semester berapa? Kebetulan semester 6. Oke, tadi kan sudah disebutkan ya pengalaman bekerja di Rumah Sakit Siloam. Nah, boleh tahu di bagian apa Mbak? Di bagian admin, tapi adminnya tuh lebih ke admin accounting sih Bu sebenarnya. Boleh dijelaskan nggak apa job desk-nya selama bekerja? Untuk job desk selama bekerja, saya lebih ke bikin kwitansi tagihan untuk asuransi. Jadi di mana berkas-berkasnya tersebut itu terdiri dari kwitansi, lalu berita acara, dan berkas pendukung lainnya. Jadi selama bekerja itu bukan secara tim berarti ya? Iya, lebih ke Individu individu. gitu. Kalau boleh tahu pada saat bekerja itu Mbak menggunakan alat apa gitu? Misalnya alat pembantu apa? Apakah pakai komputer? Apakah pakai Microsoft Word atau Microsoft Ya, Excel? untuk membantu meringankan pekerjaan, mendukung pekerjaan lebih tepatnya, saya menggunakan laptop dan menggunakan program yang disediakan langsung oleh rumah sakit sih Bu, untuk membantu membuat penagihan. Tapi Mbak bisa ya menggunakan Office gitu kayak Microsoft Word, Excel, Outlook gitu bisa ya? Bisa. Oke. Yang namanya bekerja kan pasti ada rintangannya atau apa?
tekanannya gitu. Boleh diceritakan nggak salah satu pengalaman Mbak yang Mbak nggak bisa lupain gitu pada saat bekerja tersebut? Kayak rintangannya atau apa kendalanya selama bekerja gitu. Kalau untuk selama bekerja sendiri, rintangannya itu dari segi manajemen waktu. Nah kan kalau misalnya manajemen waktu ini, pada saat saya melampirkan dokumen penagihan, di mana harus ada beberapa lampiran di dalamnya. Semisal contoh pasien A, dia tuh melakukan tindakan ke lab, lalu tindakan ke radiologi, rongsen gitu. Jadi, nah dari tindakan-tindakan tersebut kita tuh harus melampirkan sebagai bukti kalau misalnya pasien tersebut itu pernah melakukan tindakan tersebut. Nah, yang dimana untuk hasilnya sendiri kan nggak langsung langsung gitu ya Bu, maksudnya nggak langsung jadi sehari itu juga. Kita harus nunggu 3 sampai 5 hari, kadang 10 hari sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Kesulitannya di situ. Jadi yang dimana kita setiap tutup buku kan tanggal 20. Dalam arti setiap tanggal 20 itu proses dokumen itu harus sudah dikirim semua ke masing-masing asuransi tersebut. Alhasil kalau semisalnya lebih dari tanggal 20 itu kita lebih ke ngirimnya menyusul sih Bu. Karena dari pihak asuransinya sendiri juga memaklumin ada beberapa case yang dimana lampiran itu emang lama gitu menunggu hasilnya gitu sih Bu. Oke, dari tantangan yang sudah disebutkan itu ya, gimana sih cara Mbak Sekar itu menangani tantangan tersebut gitu? Boleh diceritakan nggak? Kalau untuk menangani tantangan tersebut sih, saya lebih ke sering follow up ke bagian-bagian yang terkait. Jadi ya agar yang pertama juga agar tidak lupa ya Bu, karena dokumen kan harus segera dikirim agar keberlangsungan pembayaran juga cepat gitu masuk ke pihak kitanya. Seperti itu sih Bu. Jadi kita lebih sering follow up aja ke bagian tertentu. Oke. Nah, pada saat bekerja gitu kan, itu kan salah satu tantangannya ya Mbak, pasti adalah tantangan yang lain gitu. Ya. Nah, pernah nggak Mbak Sekar ini melakukan kayak suatu inisiatif gitu tanpa diminta dan ternyata itu berdampak baik gitu di pekerjaan tersebut? Kalau inisiatif ya, saya pernah ngelakuin yang dimana kan kalau untuk asuransinya ini kita nggak megang satu asuransi saja gitu Bu. Jadi ada 10 sampai 15 asuransi yang dimana pada saat kita ngambil pemberkasan nih bagian pendaftaran, kita tuh menyeleksi dulu untuk memasukkan asuransi sesuai sama tempatnya masing-masing. Nah saya ngasih inisiatif yang dimana pada saat itu belum diberlakukannya pemisahan dokumen gitu Bu. Jadi untuk memudahkan misalnya asuransi A tenggat waktunya tanggal 20, kita langsung ambil aja sesuai asuransi itu. Jadi intinya dari dokumen itu tuh saya mau sesuai asuransi, jadi rapih gitu kelihatannya Bu. Karena sebelumnya itu ya udah dokumen tuh hanya ditumpuk di situ aja, jadi mencampur aja itu dokumen, seperti itu sih kurang lebih. Nah, oke. Terima kasih sudah dijelaskan ya tadi inisiatifnya. Kemudian apa sih yang bikin Mbak Sekar itu memutuskan untuk apply di perusahaan kami gitu? Oke, selain karena saya membutuhkan pekerjaan Bu, saya juga ingin menambah pengalaman saya. Karena sebelumnya kan sebagai admin accounting di bidang rumah sakit gitu ya, akan jauh berbeda sama di perusahaan otomotif Indonesia ini. Jadi dari hal ini saya tuh ingin menambah wawasan saya, menambah pengalaman saya agar bisa jauh lebih berkembang lagi sih Bu. Tapi mungkin untuk menambah pengalaman bisa kali apply di perusahaan lain gitu. Tapi boleh diceritakan secara spesifik gitu.
Boleh diceritakan secara spesifik gitu. Kenapa Mbak apply di perusahaan kami gitu? Karena sebenarnya juga saya lebih suka otomotif sih. Maksudnya lebih condong ke otomotif gitu. Walaupun memang dari latar belakang saya SMK-nya kesehatan farmasi, cuma dari diri saya juga suka sama tantangan gitu Bu. Jadi hal baru apa yang harus saya coba lagi, dan saya ingin apply di perusahaan otomotif Indonesia ini untuk lebih memahami lagi tentang otomotif, apa itu otomotif seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian aja wawancara pada pagi hari ini. Untuk proses selanjutnya akan kami kabarkan itu paling lambat 1 minggu ke depan ya. Sekali lagi sukses ya, semoga hasilnya apa yang seperti diharapkan gitu. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, terima kasih juga Ibu. Pagi. Jadi teman-teman, itulah sekilas tentang cuplikan wawancara behavioral event interview atau BEI. Sebagai kesimpulan, BEI adalah metode yang berfokus pada perilaku masa lalu sebagai prediktor kesuksesan di masa depan. Semoga kalian memahami cara kerja BEI dan mempersiapkan diri. Jangan lupa untuk terus berlatih, menceritakan pengalamanmu dengan jelas dan percaya diri. Dengan persiapan yang tepat, kalian bisa melewati wawancara BEI dengan sukses. Dan yang terakhir, semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kalian dalam perjalanan karirmu. Oke, terima kasih.